Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Afif Fahrul dengan NIM 7060011931 dari jurusan Kedokteran UINAM Angkatan 2019. Adapun video ini saya buat adalah untuk melaksanakan salah satu praktikum berupa pengecekan asto atau anti streptolizin O. Adapun praktikumnya ini kita menggunakan metode aglutinasi latex. Kemudian prinsipnya bila serum direaksikan dengan partikel latex yang sudah dilapisi dengan antigen streptolizin O, bila pada serum mengandung antibodi streptolizin O atau ASTO, itu akan mengalami reaksi yang mengakibatkan terjadinya aglutinasi yang dapat kita lihat. Untuk persiapan pasien itu tidak memiliki persiapan khusus, sedangkan serumnya nanti kita mengambil serum dari darah vena sebanyak 3-5 ml dan tanpa menggunakan antikoagulan. Serum itu harus bebas dari hemolisis, tidak mengalami lipemik dan juga tidak ada ikterik. Kemudian bila kita serumnya saat diambil tidak ingin langsung digunakan, mau disimpan, itu bisa disimpan dalam suhu 2 derajat sampai 8 derajat Celcius. Itu bisa bertahan selama 2 hari. Kemudian adapun alat dan bahan seperti yang ada di depan kita. Jadi alat dan bahan, pertama untuk alatnya sendiri kita ada aplikator. Kemudian kita memiliki pipet tetes. Jadi pipet tetesnya itu dia yang 20 mikroliter dan juga 100 mikroliter. Kemudian kita juga menggunakan slide test. Juga harusnya menggunakan rotator mekanik, cuman karena tidak ada rotator mekanik nanti tinggal kita goyangkan saja. Kemudian terakhir kita ada tabung bila diperlukan untuk melaksanakan lanjutan dari tes semi kuantitatif. Adapun bahan yang akan digunakan, jadi kita tentu saja ada serum, sudah kita siapkan serum. Kemudian ada di sini kita punya kontrol negatif, positif, dan juga di sini kita sudah ada latex, partikel latex, dan juga larutan NaCl 0,9% atau fisiologis. Jadi yang pertama, karena kita kan sudah menyiapkan langkah-langkahnya, kita pertama melakukan tes kualitatif. Jadi tes kualitatif ini hanya untuk menentukan dia positif atau negatif. Jadi di sini kan sudah ada serum. Jadi serumnya ini kita sudah diamkan di suhu ruangan, karena kan sudah didinginkan pada suhu 2 derajat sampai 8 derajat Celcius. Jadi harus dibiarkan dulu. Jadi pertama kita ambil satu tetes. Jadi setetes taruh. Nah, kemudian ambil lagi yang negatif, kontrol negatif. Kemudian ambil kontrol positif. Nah, lalu ambil yang partikel latex. Nah, kita taruh di sisi lainnya. Jadi jangan langsung dicampur. Nah, sudah itu kita campur menggunakan aplikator. Jadi satu lingkaran itu menggunakan satu aplikator. Jangan digabung. Nah, sudah itu karena kita tidak memiliki rotator mekanik, jadi goyangkan misalnya secara manual.
Kemudian kita observasi selama 2 menit. Lalu tunggu hasilnya. Jadi setelah 2 menit kita langsung melakukan observasi. Jadi caranya itu perhatikan dulu yang serum, karena untuk yang kontrol positif dan kontrol negatif itu sudah jelas. Kalau yang kontrol positif akan terjadi aglutinasi seperti yang kita lihat. Kemudian yang kontrol negatif itu dia bersih, tidak terjadi aglutinasi. Jadi caranya kita bandingkan ini si serum dia mirip dengan kontrol positif atau dengan kontrol negatifnya. Nah, seperti yang kita lihat, dia itu sedikit terjadi aglutinasi mirip dengan kontrol positif. Itu menandakan dia positif mengandung asto. Jadi kalau dia sudah positif, itu sebenarnya kalau dia positif aglutinasi, titernya itu di atas 200 IU per mililiter. Namun untuk menentukan range-nya yang lebih jauh, karena kan di sini yang kita ketahui itu baru lebih dari 200. Nah, untuk menentukan lagi dia sampai mana, kita bisa melakukan tes selanjutnya, yaitu tes semi kuantitatif. Jadi tes semi kuantitatif itu kita menggunakan tabung yang tadi, 5 tabung. Jadi tabung 1, 2, 3, 4, 5. Pertama itu kita masukkan dulu 100 mikroliter cairan NaCl fisiologis 0,9%. Setelah itu kita ambil serum, kita taruh di tabung yang pertama. Jadi kita ambil 100 juga, 100 mikroliter. Kemudian kita ambil 100 mikroliter dari tabung pertama. Jadi yang tabung pertama itu sudah mengalami pengenceran seper-2. Kita taruh di tabung kedua. Jadi pada tabung kedua itu sudah mengalami pengenceran 1/4. Kemudian kita ambil lagi. Jadi kita lakukan ini sampai ke pengenceran 1/32 tabung kelima. Setelah itu kita ambil agan latex, kita teteskan pada masing-masing tabung. Setelah itu kita tunggu, lalu perhatikan
pada tabung berapa yang mengalami aglutinasi. Jadi kali ini kita melihat bahwa aglutinasinya itu terjadi sampai kepada tabung 2. Artinya itu aglutinasi terjadi sampai pengenceran di tabung 2 ya, berarti 1/4. Jadi untuk menghitung nilai titik astonya sendiri itu kita mengambil pengenceran tertinggi yang mengalami aglutinasi. Dalam hal ini 1/4, berarti kita kalikan 4 dengan 200 IU per mililiter. Berarti titiknya nanti 800 IU per mililiter. Nah, adapun untuk pasca analitiknya, karena dia sudah jelas-jelas terjadi aglutinasi pada kualitatif dan pada semi kuantitatif kita mendapatkan titiknya itu 800 IU per mililiter. Itu menandakan dia positif, yang memberikan kemungkinan kalau pemilik dari serum ini, pasien, itu bisa saja mengalami demam rematik. Jadi mungkin itu hasil dari praktikum kita sendiri untuk yang pengetesan asto. Mungkin sekian dari saya, pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nur Rahma dengan stamuk 70 611 907 akan melakukan praktikum yaitu tes reumatoid faktor, di mana meliputi praanalitik, analitik, dan pasca analitik. Metode yang digunakan yaitu aglutinasi lateks. Prinsip tesnya itu reaksi antigen antibodi antara partikel lateks yang dilapisi human IgG dan reumatoid faktor dalam sampel pasien akan membentuk aglutinasi. Kemudian persiapan pasien tidak mempersiapkan atau tidak ada persiapan yang khusus. Persiapan sampelnya itu menggunakan serum, kemudian sampelnya ini tidak terjadi hemolisis atau lipemik dan ikterik. Kemudian sampel diambil dari darah vena yaitu 3-5 mili tanpa antikoagulan. Sampel dapat disimpan pada suhu 2-8 derajat Celcius dan stabil selama 2 hari. Alat dan bahan. Yang pertama ada tabung reaksi, kemudian ada pipet tetes, kemudian ada aplikator, ada test light. Bahan-bahannya ada serum sampel pasien, kemudian ada reagen lateks, kontrol negatif, dan kontrol positif. Kemudian ada juga larutan NaCl 0,9%. Analitik, jadi cara kerjanya terbagi atas 2 metode kualitatif dan semi kuantitatif. Metode kualitatif yaitu reagen dan sampel ditempatkan pada suhu ruangan, kemudian meneteskan 1 tetes sampel serum di slide test. Kemudian kocok ke reagen lateks dan menambahkan 1 tetes di samping serum. Setelah itu, meneteskan kontrol positif pada sisi lain pada slide. Dan mengocok reagen lateks dan menambahkan 1 tetes di samping kontrol positif tadi. Kemudian meneteskan kontrol negatif pada sisi lain pada slide test.
mengulang lagi mengocok reagen lateks dan menambahkan 1 tetes di samping kontrol negatif. Kemudian mengaduk masing-masing dengan menggunakan aplikator. Homogenkan larutan dengan menggoyang-goyangkan slide test dengan hati-hati. Observasi adanya aglutinasi dalam waktu 2 menit. Bandingkan dengan kontrol positif atau negatif. Jika hasilnya positif atau terjadi aglutinasi, maka dilanjutkan dengan metode semi kuantitatif untuk menentukan titernya. Kemudian metode semi kuantitatif. Yang pertama, menyiapkan 5 tabung reaksi, kemudian memasukkan ke dalam masing-masing tabung reaksi 100 mikroliter larutan NaCl. Setelah itu, menambahkan pada tabung pertama 100 mikroliter sampai lalu diaduk. Pindahkan dari tabung pertama ke tabung kedua 100 mikroliter. Setelah itu, memindahkan lagi 100 mikroliter dari tabung kedua ke tabung ketiga. Selanjutnya, 100 mikroliter lagi dari tabung 3 ke tabung keempat. Tabung keempat sampai tabung kelima. Setelah membuat pengenceran sampai 1/32, kemudian masing-masing ditambahkan dengan reagen lateks. Observasi terjadinya aglutinasi. Baiklah, cukup sekian dari video praktikum saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.